Nova Arianto mencadangkan Zahabi Goli dan Mirza Firjatullah pada laga malam ini dan menurunkan Raffi Rashid dan Dimas Adi sejak awal. Pelatih 45 tahun tersebut juga kembali menurunkan formasi 5 back untuk meredam agresivitas permainan Brasil. Namun, Garuda Asia langsung dikejutkan gol cepat anak asuh Dudu Patetucci saat laga belum genap 3 menit. Luis Eduardo yang memenangi dua udara dari Ezar Tanjung langsung menjebol gawang timnas U17 Indonesia dengan kepalanya. Skor 1-0 untuk Brasil. Unggul 1 gol membuat Brasil lebih bersemangat menambah intensitas serangan. Thiago hampir menggandakan keunggulan melalui sepakan jarak jauh dari jarak 30 meter. Beruntung tembakannya masih mentah di tangan Dava Algasemi. Timnas U17 Indonesia bukannya tanpa upaya untuk menjebol gawang Brasil. Tetapi sentuhan akhir para pemain di kotak penalti masih jadi masalah, sehingga gagal dikonversi menjadi peluang. Dava kembali membuat penyelamatan kedua malam. Ini atas sepakan jarak dekat. Felipe Moraes pada menit ke-20. Dava harus terbang untuk menyelamatkannya, karena bola diarahkan ke pojok gawang. Brasil terus memaksa anak asuh Nova Arianto di wilayahnya sendiri. Aksi Kaike berhasil menambah keunggulan. Berhasil pada menit ke-32 saat melepas tembakan pelan dari luar kotak penalti. Namun tembakan Kaike justru dibelokkan oleh kaki Putu Panji sehingga mengecah Dava Algasemi dan bola meluncur mulus ke gawang timnas U17 Indonesia. 6 menit menjelang waktu normal babak pertama berakhir, Felipe Moraes yang menerima bola muntah dari bek timnas U17 Indonesia langsung melepas sepakan yang mengarah ke sudut gawang yang dikawal Dava Algasemi. Di babak kedua, Brasil memasukkan 2 pemain pada awal babak kedua untuk menambah variasi serangan. Sedangkan Nova Arianto belum melakukan pergantian pemain di skuad Timnas U17 Indonesia. Timnas U17 Indonesia mulai bisa keluar dari tekanan lawan dan bisa membangun serangan. Namun, anak asuh Nova Arianto masih bermasalah di sentuhan akhir, sehingga tidak membuahkan peluang emas di depan gawang Brasil. Pelatih 45 tahun tersebut baru memasukkan Zahabi Goli dan Mirza Firjatullah pada menit ke-60 menggantikan Dimas Adi dan Raffi Rashid. Masuknya kedua pemain baru tersebut membawa angin segar saat melancarkan serangan balik dan sempat merepotkan bek lawan. Mirza Firjatullah yang berkombinasi 1-2 dengan Evandra Florasta berhasil menembus kotak penalti lawan. Sayang Evandra dijatuhkan di dalam kotak penalti dan wasit tidak menganggapnya sebagai pelanggaran. Kecepatan Zahabi Goli juga merepotkan para pemain Brasil dan membuat pemain bertahan lawan melakukan kontak antar bahu, sehingga pemain Persija tersebut jatuh di dalam kotak penalti. Sayang, wasit kembali tidak menganggapnya sebagai pelanggaran. Memasuki menit ke-70, Brasil memperlambat tempo dengan menguasai bola lebih banyak. Juan Pablo kembali menambah keunggulan Brasil melalui gol spektakuler dari jarak 35 meter. Tembakan Juan mengarah ke pojok kiri gawang dengan kecepatan tinggi sehingga tidak mampu dijangkau oleh Dava Algasemi. Skor 4-0 untuk Selecao. Timnas U17 Indonesia mengancam melalui aksi individu. Fadli Alberto dari sisi kiri, sayang tembakannya hanya mengenai jaring samping gawang. Peluang emas sebenarnya juga didapatkan oleh Zahabi Goli dari sisi kanan, tetapi sepakannya masih menyentuh jaring samping gawang. Tidak ada gol tambahan di sisa waktu. Hasil ini membuat Brasil amankan tiket lolos dari fase grup meski masih menyisakan 1 laga. Sementara itu, Timnas U17 Indonesia masih ada di peringkat ketiga karena unggul selisih gol dari Honduras.